Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 809. 809 Persiapan sebelum berangkat. Semua siswa sangat menyadari hubungan mereka. Tapi dari awal hingga akhir, keduanya sama-sama bersemangat dan terkekang oleh etiket. Mereka tidak melangkah lebih jauh. Mereka tidak memperjelas bahwa mereka adalah pacar. Meskipun mereka tidak mengatakannya satu sama lain, mereka berdua memiliki harapan yang sama di hati mereka. Mereka akan membicarakannya setelah mereka memasuki pengadilan dalam. Mereka masih muda sekarang, jadi mereka harus bekerja keras dan masuk ke pengadilan negeri terlebih dahulu. Dia mengikuti Bai Siu-Siu ke kantor pertukaran khusus. Seketika, aura segar menyerang indranya. Kekuatan spiritual Lan Xuanyu lebih kuat dari sebelumnya, jadi persepsinya tentang kekuatan hidup secara alami lebih tajam. Dia segera merasakan fluktuasi kekuatan hidup yang kaya di sini. Dengan kilatan cahaya, binatang pencari harta karun keluar dari dahi Lan Xuanyu. Lan Xuanyu berkata, "Pria kecil, kamu yang memilih. Sesuai dengan kisaran harga yang kami mampu. Tidak masalah jika kita menghabiskannya selama ini." Petik 2. Tidak ada yang lebih penting daripada menerobos. Lebih baik tidak menggunakan setetes esensi kehidupan tingkat dewa jika memungkinkan. Mereka bisa mengandalkan harta lain untuk mengumpulkan sebanyak mungkin. "Oke, Tuan, serahkan padaku." Binatang pencari harta karun langsung keluar dari dahi Lan Xuanyu. Dibandingkan dengan lebih dari setahun yang lalu, tubuhnya jelas jauh lebih kokoh, dan bahkan ada 3 helai rambut kuning di kepalanya. Itu terlihat sedikit lucu. Hidung babinya berkedut, lalu langsung melayang masuk. Lan Xuanyu mengikuti di belakangnya, dan Bai Siu-Siu bersiap untuk merekam di samping. "Tuan, meskipun tidak ada yang sangat bagus, asalkan diproduksi oleh pohon abadi, kita bisa mengambilnya." Pohon abadi adalah esensi sebenarnya dari planet ini, dan itu adalah tingkat dewa. Semua yang dihasilkannya dinodai dengan aura ilahi. Sama seperti mengapa air danau dewa laut sangat membantu, ini bukan hanya masalah kekuatan hidup, tetapi karena tingkat kehidupannya. Kekuatan hidup planet Shenluo tidak kalah dengan di sini, tetapi tingkat kehidupannya lebih rendah. Oleh karena itu, kita harus tetap fokus pada hal-hal yang dihasilkan oleh pohon abadi. Mari kita ambil semua buah kehidupan tanpa akhir ini. Aku akan membuatkan jus untukmu nanti. Petik 2. 6 buah kehidupan tanpa akhir. Salah satu dari barang-barang ini akan dijual dengan harga setinggi langit di luar. Tentu saja, ada banyak emblem yang dibutuhkan untuk membayarnya di Shrek Academy. Ini tidak buruk. Ini adalah rumput es misterius adas bintang. Meskipun belum cukup umur, saya bisa mengolahnya sedikit lagi dan menaikkannya ke tingkat yang lebih tinggi. Meskipun tidak pada level 100.000 tahun, itu masih dapat diterima. Ini juga. Petik 2. Lan Xuanyu melihat lebih dekat. Rumput es misterius Star Anise berusia 30.000 tahun dihargai 25 lambang ungu. Begitu mahal. Itu sangat mahal. 25 lambang ungu cukup untuk membeli rudal antimateri. Binatang pemburu harta karun tidak berhenti. Sangat jelas tentang berapa banyak aset yang dimiliki Lan Xuanyu. Hanya dalam waktu singkat, dia telah menghabiskan lebih dari 300 lambang ungu. Itu saja, guru, sisanya tidak layak dibeli. Binatang pemburu harta karun menggelengkan kepalanya dan kembali. Lan Xuanyu bertanya, apakah hal-hal ini cukup bagi saya untuk menerobos? Binatang pencari harta karun berkata, jika kamu akan menggunakan esensi tingkat dewa, maka itu sudah cukup. Kalau tidak, kita akan membutuhkan setidaknya 1 harta surga dan bumi berusia 100.000 tahun yang sebenarnya. Kami tidak memilikinya di sini. Petik 2. Jantung Lan Xuanyu berdetak kencang. Tentu saja dia tidak ingin menggunakan esensi kehidupan tingkat dewa. Namun, dia mendengar bahwa hanya istana dalam yang memiliki harta langit dan bumi berusia 100.000 tahun. Baiklah, itu saja. Saya akan bertanya kepada guru apakah saya dapat menukar dengan harta surga dan bumi berusia 100.000 tahun dari pengadilan dalam. Lalu menurutmu apa yang paling cocok untukku di antara harta langit dan bumi berusia 100.000 tahun? Lan Xuanyu bertanya. Binatang pencari harta karun berkata, pilihan pertama adalah krisan penghubung surga beludru aneh yang berusia 100.000 tahun. The Strain Velvet Heaven Connecting Chrysanthemum sangat bermanfaat untuk tulang dan meridian.
Ini dapat membantu melindungi tubuh Anda selama proses terobosan. Dengan itu, terobosan Anda harus lebih stabil. Tentu saja, jika Anda menambahkan Blazing Delicate Apricot dan Star Anise Mysterious Ice Grass yang berusia 100.000 tahun, itu akan menjadi yang terbaik. Dengan 3 ramuan abadi berusia 100.000 tahun ini ditambahkan bersama, saya dapat menjamin bahwa tidak akan ada masalah bagi Anda untuk menerobos. Petik 2. Sudut mulut Lan Xuanyu berkedut. Mengesampingkan apakah akademi memilikinya atau tidak, kuncinya adalah mereka harus mampu membelinya. Dia pernah mendengar ramuan abadi berusia 100.000 tahun ini sebelumnya. Bagi master jiwa biasa, memakan satu akan meningkatkan kekuatan jiwa mereka hingga 5 atau 6 peringkat. Namun, binatang pencari harta karun mengatakan bahwa dia harus makan 3 untuk memastikan terobosan yang sukses. Bukankah ini terlalu boros? Bai Xiu tanpa sadar mundur 1 atau 2 langkah. Apa yang sedang kamu lakukan? Indra Lan Xuanyu tajam dan dia segera menyadarinya. Bai Xiu terkikik dan berkata, kurasa aku tidak mampu memberimu makan. Lan Xuanyu terkekeh dan berkata, tidak apa-apa, aku akan memberimu makan. Bai Xiu menamparkan tangannya yang terulur lagi. Siapa yang membutuhkanmu untuk memberiku makan? Saya bisa melakukannya sendiri. Anda harus merawat diri sendiri terlebih dahulu. Apakah Anda memiliki cukup lambang? Saya masih punya beberapa. Aku akan memberikan semuanya untukmu. Petik 2. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan lebih dari 20 lambang ungu dan menyerahkannya kepada Lan Xuanyu. Lebih dari 20 lambang ungu memang cukup banyak, tapi jika ingin membeli ramuan abadi berusia 100.000 tahun, itu pasti jauh dari cukup. Lan Xuanyu meliriknya dan tidak berdiri dalam upacara bersamanya, menjaga mereka semua. Melihat Bai Xiu, dia menghela nafas pelan. Kenapa kamu menghela nafas? Apakah Anda pikir itu terlalu sedikit? Bai Xiu menendang betisnya. Lan Xuanyu berkata, tidak. Saya hanya merasa bahwa karena saya telah menjual diri saya kepada Anda, saya akan menjadi milik Anda di masa depan. Petik 2. Bai Xiu tersipu. Mimpi, siapa yang membelikanmu? Saya sudah mengatakan bahwa saya tidak mampu memberi makan Anda. Petik 2. Lan Xuanyu berkata dengan ekspresi sedih, saya tidak makan banyak, Anda benar-benar mampu memberi makan saya. Dia meraih tangan Bai Xiu dan menariknya ke arahnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Pria kecil masih di sini. Bai Xiu buru-buru mengangkat tangannya dan mendorong dadanya, wajahnya semakin memerah. Aku tidak melihat apa-apa. Binatang pencari harta karun sangat bijaksana. Dengan deru, itu kembali ke dahi Lan Xuanyu dan menghilang. Lan Xuanyu mengerahkan kekuatan, dan tangan Bai Xiu tergelincir. Dia sepertinya tidak bisa mendorongnya dan ditarik ke pelukannya. Dia memeluknya dengan lembut, telapak tangannya menutupi rambut lembutnya. Melalui rambutnya, dia bisa dengan jelas merasakan elastisitas pinggangnya yang ramping. Mencium aroma samar tubuhnya, garis-garis di wajah Lan Xuanyu tanpa sadar melunak. Apa kau lelah? Bai Xiu bertanya dengan lembut. Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya. Aku tidak lelah, hanya saja ada simpul di hatiku yang belum dilepaskan. Petik 2. Aku tahu, jangan terlalu banyak berpikir. Jika Anda benar-benar ingin tahu lebih banyak, maka tunggu ayah Anda kembali dan ajak dia bersama. Bai Xiu secara alami tahu apa yang mengganggunya. Garis keturunan Lan Xuanyu semakin kuat, dan dia telah mendapatkan pengakuan dari petinggi akademi. Dia bahkan telah mendapatkan pengakuan dari 2 raja binatang buas. Namun, karena hal inilah dia menjadi semakin penasaran dengan garis keturunannya sendiri. Dari mana garis keturunan Raja Naga Emas dan Peraknya berasal? Dari mana asal fusi garis keturunan Dewa Naga? Dia telah bertanya pada Nancheng sebelumnya, tetapi ibunya mengatakan kepadanya bahwa itu hanya mutasi. Dengan kecerdasan Lan Xuanyu, dia bisa mendengar ambiguitas dalam kata-kata Nancheng. Ketika dia bertanya lagi, ibunya mengubah topik pembicaraan. Namun, sebagai siswa terbaik Akademi Shrek, dia semakin merasa bahwa mutasi tidak mungkin terjadi. Bagaimana mungkin kontrol unsur ibunya dan jiwa bela diri ayahnya yang lemah bisa masuk ke dalam garis keturunan Dewa Naga? Bagaimana ini mungkin? Bloodline terkait dengan asal seseorang. Dia juga khawatir akan menyakiti perasaan ibunya, jadi dia tidak berani bertanya terlalu banyak. Namun, simpul di hatinya ini selalu ada. Dia akan menerobos lagi. Begitu dia berhasil, garis keturunannya pasti akan membaik. Dia selalu memiliki pemikiran ini di benaknya, tetapi dia tidak berani mengatakannya.
Bai Xiu adalah orang yang paling dekat dengannya di akademi. Dia secara alami mengerti apa yang dia pikirkan. Namun, dia tidak bisa mengatakan apa-apa tentang masalah ini. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk menyelesaikannya. Lan Xuanyu mengangguk dengan lembut dan berkata, "Mari kita tunggu sampai kita memasuki pengadilan dalam. Ketika ayah saya kembali, saya akan pulang dan bertanya kepada mereka tentang hal itu. Setidaknya saya harus tahu mengapa garis keturunan saya bermutasi." Petik 2. Oke, jangan terlalu banyak berpikir. Sekarang semua orang sudah selesai dengan penempaan. Anda harus mempersiapkan diri dengan baik untuk 3 bulan ke depan. Anda adalah tulang punggung kami semua. Kondisi Anda juga terkait dengan kondisi kami. Petik 2. Solen 4 chapter 810. 810, 3 ekspektasi besar herbal abadi. Jangan khawatir, aku akan melakukannya. Lan Xuanyu memeluknya sedikit lebih erat. Dia benar-benar tidak ingin melepaskannya. Cepat dan pergi. Bai Xiu meninju bahunya, tersipu malu. Aroma Lan Xuanyu yang segar dan menyenangkan, terutama nafasnya yang panas di lehernya, membuat jantungnya berdebar kencang. Lan Xuanyu dengan enggan melepaskannya. Jangan lupa apa yang kita sepakati. Setelah Anda memasuki pengadilan dalam, Anda akan menjadi pacar saya. Bai Xiu mendorongnya keluar, tapi tidak mengatakan apapun. Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, aku akan menganggapnya sebagai iya. Lan Xuanyu masih tersenyum padanya sampai pintu lift tertutup. Lift turun. Bai Xiu melihat ke pintu lift yang tertutup, dan sebuah senyuman muncul di wajahnya. Dia meludah dengan lembut, "Bermimpilah." Petik 2. Sangat tidak mudah menemukan Tang Zhenhua sekarang. Sejak dia bekerja dengan Sekte Tang untuk mengembangkan Meisha Skywing, Tang Zhenhua tidak menghabiskan banyak waktu di Akademi Shrek. Sebaliknya, dia berada di lembaga penelitian Sekte Tang. Lan Xuanyu memanggil gurunya dan menunggu hampir 2 jam di kantor Tang Zhenhua sebelum Tang Zhenhua bergegas kembali. "Kamu ingin harta surga dan bumi yang berumur 100.000 tahun?" Tang Zhenhua segera bertanya pada Lan Xuanyu begitu dia memasuki pintu. Lan Xuanyu mengangguk, "Ya, guru, saya bersiap untuk menerobos ke 5 cincin. Terobosan ini pasti akan membutuhkan banyak energi kehidupan. Saya membutuhkan harta surga dan bumi yang cukup untuk mendukungnya. Bisakah Anda meminta pengadilan negeri untuk mengizinkan saya membeli beberapa?" Petik 2. Beberapa. Tahukah Anda betapa berharganya harta surga dan bumi yang berumur 100.000 tahun? Tang Zhenhua berkata dengan marah. "Aku bisa memintamu. Apa yang kamu inginkan? Apakah Anda memiliki target?" Petik 2. Lan Xuanyu berkata, "Krisan langit beludru aneh berusia 100.000 tahun, aprikot halus berkobar berusia 100.000 tahun, dan rumput es misterius adas bintang berusia 100.000 tahun." Tang Zhenhua menatapnya, tercengang. Kemudian, dia menunjuk ke pintu. "Meninggalkan. Apakah menurut Anda harta langit dan bumi yang berusia 100.000 tahun adalah kubis?" 3 sekaligus. "Apakah Anda tahu berapa harga benda ini?" Petik 2. Lan Xuanyu terkekeh. "Aku hanya memeriksa untuk melihat apakah ada. Bagaimana saya tahu harganya?" Petik 2. Tang Zhenhua berkata, "Mulai dari 3 lambang hitam. Jika Anda menginginkan ketiganya sekaligus, Anda harus mendapatkan lambang merah. Kalau tidak, itu tidak mungkin." Petik 2. Lan Xuanyu diam-diam terdiam. Dia berpikir bahwa dia sudah cukup kaya, tetapi dia tidak menyangka bahwa harta surga dan bumi yang berusia 100.000 tahun ini akan sangat mahal. Bukankah dikatakan bahwa lambang peringkat hitam dapat ditukar dengan harta langit dan bumi yang berumur 100.000 tahun? Lan Xuanyu bertanya dengan heran. Tang Zhenhua mendengus dan berkata, "Itu tergantung pada barangnya. Berapa harga Purple Immortal Ganodera yang kamu beli saat itu?" Ada berbagai jenis harta langit dan bumi berusia ratusan ribu tahun, serta kelangkaan dan kegunaannya. 3 yang baru saja Anda sebutkan adalah yang terbaik. Bagaimana bisa satu lambang hitam ditukar dengan mereka? Petik 2. Lan Xuanyu membuka mulutnya, tetapi Tang Zhenhua melanjutkan, "Saya masih memiliki tabungan selama bertahun-tahun, tetapi itu tidak cukup untuk membantu Anda menukarnya. Saya akan meminta Dekan Ying Anda untuk mengumpulkan lebih banyak. Saya perkirakan 4 emblem hitam sudah cukup. Berapa banyak yang kamu punya?" Petik 2. Lan Xuanyu buru-buru berkata, "Tidak perlu, guru, saya tidak ingin merepotkan Anda. Sebenarnya, jika memungkinkan, saya hanya membutuhkan 1 singular Velvet Heaven Connecting Chrysanthemum. Saya sendiri memiliki 3 lambang hitam, dan 200 lambang ungu. Anda harus dapat menukarnya dengan mereka, bukan?"
Petik 2. Tang Zhenhua berkata dengan heran, kamu sangat kaya. Bukankah kamu bilang kamu ingin 3? Petik 2. Lan Xuanyu berkata, itu adalah situasi yang paling ideal. Sebenarnya, satu singular Velvet Heaven Connecting Chrysanthemum sudah cukup. Blazing Delicate Apricot dan Star Anise Mysterious Ice Grace harus digunakan bersama untuk mendapatkan efek terbaik. Harganya terlalu mahal, jadi lupakan saja. Mari kita bicarakan di masa depan. Bantu saya bertanya ke Inner Court apakah ada singular Velvet Heaven Connecting Chrysanthemums. Saya harus punya cukup uang. Ada juga lambang hitam di sini untukmu. Petik 2. Tang Zhenhua menyipitkan matanya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, menurutmu apa yang bisa kamu capai jika kamu menerobos ke ring 5? Perkiraan konservatif. Petik 2. Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak bisa menjaminnya. Karena situasi saya cukup istimewa, saya bahkan tidak tahu akan jadi apa saya setelah menerobos. Tapi rasanya akan ada lompatan kualitatif. Petik 2. Tang Zhenhua menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya mengerti. Bagaimana dengan ini, kamu tunggu di sini bersamaku, aku akan pergi ke pengadilan negeri sekarang. Lihat apakah ada ramuan abadi yang Anda inginkan. Petik 2. Oke, kalau begitu aku harus merepotkanmu. Saat dia berbicara, Lan Xuanyu mengeluarkan lambang hitam dan ungunya dan menyerahkannya kepada Tang Zhenhua. Tang Zhenhua menerima lambang itu, merenung sejenak, dan berbalik untuk pergi. Lan Xuanyu diam-diam berdoa agar ada krisan penghubung surga Bludru Tunggal. Dengan item ini, dia akan sepenuhnya siap. Dia harus berangkat secepat mungkin. Dia benar-benar tidak tahu akan jadi apa dia setelah menerobos kali ini. Alasan mengapa dia harus mempersiapkan dalam skala besar adalah karena dia telah berkultivasi di sumur api Esin yang berkali-kali dan telah mengumpulkan cukup banyak pengalaman. Itu karena dia memiliki rasa antisipasi yang samar di dalam hatinya. Jika kali ini, setelah menerobos, semua cincin jiwanya bisa menjadi merah dan menjadi cincin jiwa 100.000 tahun. Itu pasti akan menjadi perubahan besar yang memungkinkan dia untuk dilahirkan kembali. Cincin jiwa 10.000 tahun dan cincin jiwa 100.000 tahun jelas bukan konsep yang sama. Bahkan dia sendiri tidak bisa menilai seberapa kuat dia nantinya. Tetapi jika dia dapat memiliki cincin jiwa 500.000 tahun, dengan jiwa bela diri kembarnya, dia mungkin tidak akan terlalu jauh dari master jiwa 8 cincin biasa. Karena itu, jika dia ingin menanggung cincin jiwa selama ratusan ribu tahun, persyaratan untuk tubuhnya pasti akan sangat tinggi. Itulah mengapa dia menyiapkan semua jenis harta surga dan bumi. Ini setara dengan menggunakan harta untuk mengumpulkan kultivasi. Dengan 2 tetes esens kehidupan peringkat dewa sebagai kartu trufnya, dia akan mencoba untuk tidak menggunakannya untuk terobosan ini, tetapi jika dia harus menggunakannya, dia hanya bisa keluar semua. Dia harus menerobos ke ring 5 dengan segala cara. Yang paling penting adalah apakah dia benar-benar dapat memiliki cincin jiwa 500.000 tahun. Ini adalah poin terpenting. Jika dia berhasil, jika itu masalahnya, maka dia mungkin akan menjadi master jiwa pertama dalam sejarah. Adapun seberapa jauh dia akan menembus 6 cincin di masa depan, itu bukanlah sesuatu yang bisa dia pertimbangkan sekarang. Dari 5 ring menjadi 6 ring, mungkin butuh waktu bertahun-tahun. Saat itu, dia pasti sudah memasuki pengadilan dalam dan perlahan bisa menumpuk. Ketika dia memikirkan tentang kemungkinan 5 cincin jiwanya menembus cincin jiwa 100.000 tahun, hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak berdebar. Selain itu, dia sama sekali tidak khawatir bahwa situasi ini akan mengejutkan dunia. Dia sekarang memiliki binatang pencari harta karun yang ahli dalam ilusi. Meskipun binatang pencari harta karun jauh dari puncaknya, ia masih memiliki akal ilahi. Ilusinya bahkan bisa bekerja pada ahli peringkat dewa jika mereka tidak memberikan perhatian khusus. Lan Xuanyu bisa menyamarkan cincin jiwanya menjadi warna apapun yang diinginkannya. Apa yang tidak diharapkan Lan Xuanyu adalah dia akan menunggu untuk waktu yang sangat lama. 1 jam berlalu, 2 jam berlalu, 3 jam berlalu. Langit di luar berangsur-angsur menjadi gelap, tetapi Tang Zhenhua masih belum kembali. Guru sebenarnya sudah pergi begitu lama. Mungkinkah dia gagal? Bahkan dengan ketenangan Lan Xuanyu, dia tidak bisa tidak khawatir tentang keuntungan dan kerugian pribadi saat ini. Dia ingin memanggil Tang Zhenhua, tetapi pada akhirnya, dia menahannya. Dia diam-diam berkata pada dirinya sendiri di dalam hatinya bahwa tidak apa-apa, jika dia benar-benar tidak bisa melakukannya, dia hanya bisa menggunakan esensi kehidupan tingkat dewa untuk menerobos.
Lagi pula, ramuan abadi 100.000 tahun tidak begitu mudah diperoleh. Malam tiba, dan akhirnya, ketika Lan Xuanyu mau tidak mau ingin kembali. Tang Zhenhua telah kembali. Dan dia bukan satu-satunya yang kembali. Seiring dengan Tang Zhenhua adalah Ying Lohong, ada juga Penatua Su, yang tidak diharapkan Lan Xuanyu. Penatua Su, guru, Dekan Ying. Kamu adalah... Lan Xuanyu buru-buru berdiri untuk menyambut mereka. Penatua Su berkata dengan suasana hati yang buruk, mengapa Anda tidak memberitahu saya bahwa Anda sedang bersiap untuk menerobos? Apakah Anda memandang rendah pria tua ini? Petik 2. Solen 4 chapter 811. 811 Persetujuan khusus Dewan Paviliun Dewa Laut. Ah, aku tidak ingin menyusahkanmu. Lan Xuanyu buru-buru berkata dengan senyum minta maaf. Penatua Su melengkungkan bibirnya. Apakah menurutmu Tang kecil bisa melakukannya untukmu? Tanpa saya, Anda masih menginginkan ramuan abadi berusia 100.000 tahun. Itu hanya mimpi pipa. Bagaimana hal seperti itu bisa begitu mudah diperoleh? Bahkan di pengadilan negeri, perlu persetujuan khusus. Kami masih perlu mendiskusikannya dengan Sekte Tang. Apalagi kamu minta 3 sekaligus. Ini bukan sesuatu yang bisa diukur dengan lambang. Petik 2. Tang Zhenhua tersenyum. Ini semua berkat tetua Su kali ini. Kalau tidak, apalagi 3, kita tidak akan bisa mendapatkannya. Penatua Su benar-benar terlalu baik untukmu. Petik 2. Mata Lan Xuanyu berbinar. Mendengarkan kata-kata gurunya, masalahnya diselesaikan. Penatua Su berkata dengan sungguh-sungguh, ramuan abadi berusia 100.000 tahun di tingkat harta surga dan bumi tidak hanya mahal, tetapi yang lebih penting, itu langka. Jika kita mau menjualnya, entah berapa banyak orang yang akan membelinya dengan uang yang sangat banyak. Oleh karena itu, selalu ada kesepakatan antara Shrek dan Sekte Tang. Harta tingkat ini harus disetujui oleh kedua belah pihak secara bersamaan, dan pembeli harus diverifikasi sebelum dapat dijual. Petik 2. Kamu belum menjadi murid pengadilan negeri, jadi secara logis, kamu tidak memenuhi syarat untuk disetujui secara khusus. Namun, Anda adalah pemimpin masa depan sekolah kehidupan yang telah saya tentukan, dan itu sudah diajukan ke sekolah, jadi situasinya berbeda. Selain itu, garis keturunan Anda istimewa, jadi Anda membutuhkan hal-hal ini tanpa memikirkan hal lain. Saya melamar pertemuan Paviliun Dewa Laut dadakan, dan mengundang petinggi Sekte Tang untuk datang dan mempelajarinya. Pada akhirnya, kami memutuskan untuk menjualnya kepada Anda. Selain bagian Anda sendiri, Tang kecil dan Ying kecil membantu Anda membayar sebagian. Sisanya diisi oleh anggota internal sekolah. Tapi ini adalah dana publik sekolah, dan Anda harus membayarnya kembali di masa mendatang. Harganya total 16 emblem hitam. Petik 2. 16. Lan Xuanyu berseru dan hampir melompat. Ini bukan lambang ungu, tapi lambang hitam. 16 lambang hitam, ini jelas merupakan sosok astronomi yang tak terbayangkan. Ying Lohong memelototinya dan berkata, mengadakan pertemuan Paviliun Dewa Laut untuk murid pengadilan luar sepertimu bahkan lebih menakjubkan daripada 16 lambang hitam. Sudah jelas betapa pentingnya Anda bagi akademi. Jika bukan karena Penatua Su dan identitas Anda sebagai penerus sekolah kehidupan, serta kandidat dari 7 monster Shrek, Anda tidak akan bisa mendapatkan apapun. Ini tidak mungkin. Benda ini tidak bisa diukur dengan nilainya. Petik 2. Terima kasih, Penatua Su. Terima kasih, dekan dan para guru. Saya mengerti. Sementara Lan Xuanyu terkejut, dia juga tergerak. Sudah 5 jam sejak Tang Zhenhua pergi. Dia tidak berharap banyak hal terjadi dalam 5 jam ini. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan cinta yang dimiliki gurunya, Tetua Su, dan kepala sekolah Ying untuknya. Ini terutama berlaku untuk Penatua Su. Sejak mereka pertama kali bertemu, Penatua Su tidak berusaha membantunya. Tongkat kehidupan, cincin takdir, esensi kehidupan tingkat dewa, kultivasi gratis di Danau Dewa Laut, dan pertemuan Paviliun Dewa Laut untuk membeli 3 harta langit dan bumi ini. Kebaikan ini begitu besar sehingga Lan Xuanyu tidak tahu bagaimana membalasnya. Elder Su melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu berterima kasih padaku. Karena saya masih memiliki beberapa tahun untuk hidup, saya secara alami harus membantu Anda dalam perjalanan Anda. Jika tidak, posisi Anda sebagai pemimpin tidak akan stabil di masa depan. Selain itu, saya melihat harapan pada Anda. Saya tidak ingin Anda menjadi seperti saya, mengandalkan dukungan sekolah untuk nyaris mencapai peringkat dewa. Saya harap Anda bisa menjadi peringkat dewa yang benar-benar kuat. Tidak perlu berterima kasih kepada kami.
Jika Anda benar-benar ingin berterima kasih kepada kami, jadilah Shrek Seven Monster. Itu yang paling kami syukuri. Petik 2. Menurut aturan, ketiga harta langit dan bumi ini tidak bisa diberikan kepadamu secara langsung. Sekolah dan sekte Tang tidak akan mengizinkan mereka untuk dijual. Oleh karena itu, saya pribadi akan pergi ke planet Shenluo dengan Anda dan melihat Anda mengkonsumsinya untuk berkultivasi. Saya telah menjamin ini di Paviliun Dewa Laut. Pada saat yang sama, aku akan menjagamu. Petik 2. Lan Xuanyu menarik napas dalam-dalam dan menahan keinginan untuk menangis. Kemudian, dia membungkuk dalam-dalam kepada Penatua Su lagi. Tidak perlu mengungkapkan rasa terima kasihnya. Pada saat ini, dia hanya merasa bahwa kelelahan karena menempa dan kendur karena sibuk semuanya hilang dalam sekejap. Yang menggantikannya hanyalah semangat juang yang kuat. Tanpa penundaan lebih lanjut, keesokan paginya, Lan Xuanyu dan Penatua Su naik plane luar angkasa ke planet Shenluo dan meninggalkan planet induk. Akademi Shrek, kantor dekan pengadilan luar. Dia sudah pergi, kan? Ying Lohong bertanya pada Tang Zhenhua yang duduk di sofa. Tang Zhenhua mengangguk. Dengan Penatua Su secara pribadi menjaganya, seharusnya tidak ada masalah dengan terobosan kali ini. Meskipun dia hanya akan menembus Ling 5, saya tidak tahu mengapa, tapi saya punya firasat bahwa anak ini pasti akan mengalami perubahan kualitatif ketika dia kembali kali ini. Petik 2. Ying Lohong berkata dengan marah, bagaimana mungkin tidak ada perubahan kualitatif? 3 jenis harta langit dan bumi pada tingkat 100.000 tahun. Hanya kalian yang bersikeras untuk menemaninya, apakah kamu tidak takut dia akan dijejalkan sampai mati? Petik 2. Tang Zhenhua berkata, Paviliun Dewa Laut tidak keberatan, apa yang saya takutkan? Kekuatan 5 cincin anak ini tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Selama pertempuran di halaman cabang, bukankah Anda juga tercengang saat dia mengendalikan elemennya dengan kultivasi 4 cincin? Ketika dia mencapai cincin 5, siapa yang tahu dia akan jadi apa? Petik 2. Ying Lohong berkata, Akademi memang sangat mementingkan dia. Saya tidak menyangka bahwa bahkan Master Pavilion akan datang ke pertemuan Paviliun Dewa Laut kemarin, dan secara pribadi mendukung penjualan 3 harta langit dan bumi ini kepadanya. Kalau tidak, hanya kita saja tidak akan cukup. Akademi tampaknya telah memberinya terlalu banyak keuntungan. Namun, saya percaya bahwa pandangan jauh ke depan guru harus lebih akurat daripada saya. Saya juga menantikan monster kecil seperti apa anak ini nantinya. Petik 2. Tang Zhenhua terkekeh dan berkata, kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Ngomong-ngomong, apa sebenarnya kelas mereka akan diuji dalam ujian kelulusan, apakah mereka sudah siap? Petik 2. Ying Lohong berkata, pertanyaan umum telah ditetapkan. Situasi kelas eksperimen mereka istimewa. Oleh karena itu, ujian kelulusan yang ditetapkan oleh akademi bagi mereka pastilah sulit dan simen mungkin. Lagi pula, bahkan siswa yang tidak bisa masuk ke pengadilan negeri akan secara kolektif memasuki sekte Tang untuk melanjutkan studi mereka. Setelah memasuki pelataran dalam, mereka akan memiliki kegiatan yang lebih praktis untuk dibudidayakan. Petik 2. Tang Zhenhua berkata, mari kita tunggu mereka mekar. Mungkin sayap langit akan menjadi kebanggaan akademi kita di masa depan. Ini adalah siswa yang saya ajar. Lohong, Anda lihat betapa kerasnya saya bekerja untuk menumbuhkan siswa Outer Court. Bukankah seharusnya Anda mempertimbangkan masalah di antara kita berdua? Petik 2. Ying Lohong berkata dengan dingin, ada apa di antara kita berdua? Bukankah kita sudah lama memutuskan semua hubungan? Petik 2. Tang Zhenhua tergagap, sudah bertahun-tahun, kamu masih tidak bisa memaafkanku. Itu benar-benar kesalahpahaman saat itu. Meskipun kesalahpahaman ini juga salahku, itu semua salahku. Tapi kau harus memberiku kesempatan. Anda juga tahu bahwa saya bahkan belum keluar dari gerbang akademi tahun ini. Bahkan jika Anda menghukum saya, akan ada hari di mana itu akan kedaluarsa, bukan? Petik 2. Ying Lohong mendengus, dan suaranya tidak sedingin sebelumnya. Kamu dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Tang Zhenhua sangat akrab dengannya, dan dapat mendengar bahwa dia melunak lagi. Dia buru-buru memukul selagi setrika masih panas dan berkata, bahkan jika itu penjara seumur hidup, masih ada masa percobaan. Sudah 10 tahun. Selama 10 tahun, Anda dapat melihat apa yang telah saya lakukan setiap hari. Saya telah bertobat selama 10 tahun, dan saya sangat tahu bahwa saya salah. Mengapa Anda tidak menetapkan tenggat waktu lain? Tidak peduli berapa lama, saya akan menunggu, oke. Petik 2. Ying Lohong memutar matanya ke arahnya, oke apa?
Cepat dan pergi, bukankah kamu masih melakukan penelitian dan pengembangan dengan Sekte Tang? Petik 2. Tang Zhenhua mengatupkan bibirnya dan mengeluarkan suara N, sedikit lebih kesepian dan sunyi di matanya. Kalau begitu aku pergi. Setelah mengatakan itu, dia menatap Ying Lohong dengan ekspresi yang agak rumit, lalu berbalik dan pergi. Melihat punggungnya yang agak sepi, Ying Lohong membuka mulutnya dan ingin memanggilnya, tetapi pada akhirnya, dia tidak melakukannya. Dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya dan perlahan membukanya lagi. Solen 4 Chapter 812 812 Rahasia Sekolah Kehidupan Bagian Pertama. Plane luar angkasa itu terbang dengan mantap di angkasa. Lan Xuanyu duduk tegak dan diam di samping Penatuasu, mendengarkan Penatuasu bercerita tentang sekolah kehidupan. Meskipun Penatuasu telah lama memutuskan bahwa dia adalah penerus sekolah kehidupan, dia benar-benar tidak punya banyak waktu untuk berkomunikasi dengan Penatuasu. Penatuasu tersenyum dan berkata, karena saya memiliki kesempatan untuk keluar bersama Anda kali ini, saya akan memberitahu Anda tentang sekolah kehidupan kita. Sekolah kehidupan kami didirikan pada hari Eternal Sky City didirikan. Nyatanya, peran terbesar kita adalah berhubungan dengan pohon abadi. Pada saat yang sama, kami melindungi pohon abadi dan sumber kehidupan planet ibu kami. Ini juga merupakan tugas terpenting sekolah kehidupan kita. Sekolah kehidupan hanya memiliki satu kriteria untuk merekrut pendatang baru, dan itu adalah kedekatan hidup. Setiap orang memiliki kekuatan hidup mereka sendiri. Kekuatan-kekuatan hidup seringkali menentukan keadaan fisik seseorang, dan jumlah kekuatan hidup menentukan umur seseorang. Apa yang disebut afinitas hidup adalah sejauh mana kekuatan hidup seseorang beresonansi dengan kekuatan hidup dunia luar. Biasanya, kekuatan hidup orang biasa tidak dapat beresonansi dengan kekuatan hidup dunia luar. Ada banyak sumber kekuatan hidup di dunia luar. Binatang buas memiliki kekuatan hidup, tumbuhan memiliki kekuatan hidup. Bahkan logam langka yang telah mengalami penempaan bermutu tinggi mungkin memiliki daya hidup sendiri. Afinitas hidup mengacu pada kemampuan kita untuk memiliki afinitas dengan kekuatan hidup dunia luar, untuk dapat beresonansi dengannya, dan bahkan menyerapnya, serta merangsangnya untuk meningkatkan diri kita sendiri. Alasan mengapa kamu dipilih adalah karena life affinity fisik kamu adalah sesuatu yang belum pernah kami lihat sebelumnya. Anda memiliki kedekatan yang hampir homogen dengan kekuatan hidup dunia luar, terutama kekuatan hidup dari sistem tumbuhan. Itu sebabnya Anda dapat menyerap kekuatan hidup dalam jumlah besar dari dunia luar. Izinkan saya memberi Anda sebuah contoh. Siswa biasa juga dapat merasakan energi kehidupan danau dewa laut ketika mereka berkultivasi di akademi kami, dan juga dapat merasakan kekuatan kehidupan dari pohon abadi. Namun, kekuatan hidup yang sangat besar ini hanya akan memiliki pengaruh halus pada kekuatan hidup mereka. Sangat tidak mungkin bagi mereka untuk menjadi seperti Anda, di mana Anda tidak perlu melakukan apapun, dan energi kehidupan secara alami akan mengelilingi Anda, atau bahkan mengambil inisiatif untuk bergabung dengan tubuh Anda. Anda mungkin sudah terbiasa sekarang, tetapi saya harus memberitahu Anda bahwa Anda sangat berbeda dari orang lain dalam hal ini. Bahkan aku bisa merasa sangat nyaman di sisimu. Ini adalah daya tarik alami dari energi kehidupan. Saat aku bersamamu, afinitas hidupmu akan membuat kekuatan hidupku yang hampir habis terasa segar kembali. Lan Xuanyu mendengarkan penjelasan Tetua Su, dan untuk pertama kalinya, dia benar-benar memahami afinitas kehidupan. Penatuasu melanjutkan, afinitas hidup adalah fondasinya. Dengan life affinity fisik yang kuat, masa depanmu tidak terbatas. Meskipun jiwa bela diri Anda istimewa dan sulit untuk dikembangkan, Anda harus percaya pada fondasi Anda sendiri. Terlebih lagi, Anda tidak hanya memiliki afinitas kehidupan, tetapi Anda juga memiliki afinitas spiritual. Konstitusi unik seperti itu adalah sesuatu yang belum pernah tercatat dalam sejarah, apalagi dilihat sebelumnya. Alasan mengapa begitu sulit bagi Anda untuk meningkatkan kultivasi Anda mungkin juga terkait dengan hal ini. Lagi pula, ketika surga membuka pintu untuk Anda, kemungkinan besar itu akan menutup jendela untuk Anda. Lan Xuanyu tidak mengatakan bahwa itu karena konflik antara dua garis keturunannya yang membuatnya sulit untuk meningkatkan kultivasinya. Nyatanya, peningkatan soul power-nya juga relatif lambat. Apa yang Elder Su katakan kemungkinan besar benar. Karena fisik afinitas hidupnya, dan juga karena tubuhnya yang istimewa, banyak energi yang diserap selama proses kultivasi sebenarnya diserap oleh tubuhnya dan tidak diubah menjadi kekuatan jiwa. Ini agar tubuhnya bisa menahan kekuatan garis keturunannya. Lan Xuanyu merasakan ini dengan sangat jelas dalam 1 atau 2 tahun terakhir. Dengan bantuan binatang pencari harta karun,
dia telah makan banyak makanan enak, dan juga mendapat makanan dari Chaos Water. Selama proses ini, dia menemukan bahwa tubuhnya sebenarnya telah menyerap banyak energi. Dengan begitu banyak energi, jika semua itu digunakan pada kekuatan jiwanya akan menembus sejak lama. Namun, karena hal inilah kekuatan tubuhnya terus meningkat. Mungkin karena dia telah mengumpulkan banyak energi, tapi sekarang, bahkan dia tidak memiliki perkiraan yang akurat tentang seberapa kuat tubuhnya. Lagi pula, setelah tahun ke-5 dan ke-6, Akademi tidak akan melakukan tes fisik dasar. Satu-satunya standar untuk mengukur kekuatannya adalah dia telah menjalani ujian dengan Qianlei. Dalam hal kekuatan, Lan Xuanyu saat ini tidak kalah dengan Golden Behemoth yang terikat oleh Qianlei sedikitpun. Selain itu, ini di bawah premis bahwa Qianlei telah berubah menjadi wujud manusianya. Hanya teman-temannya yang tahu seberapa kuat Lan Xuanyu dalam aspek ini. Terlebih lagi, kemampuan regeneratifnya juga sangat kuat, dan dia hampir tidak tahu apa itu kelelahan. Saat dia berlatih menempa, dia tidak pernah berhenti karena tubuhnya kelelahan. Ini karena dia tidak merasa lelah sama sekali. Dia hanya akan berhenti menempa ketika pikirannya tidak tahan lagi. Kekuatannya yang luar biasa dan energinya yang terus-menerus adalah satu-satunya hal yang memungkinkannya mencapai puncak pandai besi peringkat 6 hanya dalam beberapa tahun yang singkat. Tingkat keberhasilannya untuk penempaan roh sangat tinggi sekarang, dan ini dalam keadaan penempaan sekering. Dia hanya selangkah lagi untuk menjadi Grandmaster sejati, dan dia akan mampu menempa logam yang dimurnikan dengan jiwa. Jika bukan karena ujian kelulusan yang akan datang, Lan Xuanyu sangat ingin membuat terobosan dalam Soul Forging. Dengan akumulasinya, selama dia mendapat bimbingan dari seorang ahli, terobosan akan menjadi proses yang wajar. Oleh karena itu, Lan Xuanyu tidak lagi mengkhawatirkan lambatnya kemajuan kultivasinya selama 2 tahun terakhir. Itu benar-benar berbeda dari saat dia pertama kali memasuki Shrek. Peningkatan kebugaran fisiknya yang berkelanjutan sangat menutupi masalah kekuatan jiwanya. Dia sudah berusia 17 tahun sekarang, dan dia tahu lebih banyak dan memiliki lebih banyak ide daripada sebelumnya. Mengumpulkan lebih banyak jelas bukan hal yang buruk baginya. Usia terbaik bagi master jiwa normal untuk berkultivasi dan meningkat adalah sebelum usia 30 tahun. Namun, Lan Xuanyu merasa bahwa meskipun dia lebih tua, kecepatan peningkatannya tidak akan berkurang. Meskipun dia hanya memiliki 4 cincin sekarang, dia memang tidak kalah dengan pertapa jiwa 7 cincin biasa. Dengan perpaduan berbagai karakteristiknya, ia tetap menempati posisi penting di tim. Penatua Su berkata, sekolah kehidupan kita setara dengan mengendalikan jalur kehidupan planet induk, jadi kita memiliki posisi yang sangat istimewa di federasi. Saya juga anggota federasi, yang mungkin tidak Anda ketahui. Setelah Anda mengambil alih di masa depan, Anda juga akan mewarisi posisi ini. Posisi kami permanen, jadi kami tidak perlu melalui pemilihan. Juga, Anda dapat memasuki paviliun Dewa Laut di Akademi. Karena Anda masih muda, Anda mungkin hanya menjadi anggota biasa saat memasuki paviliun Dewa Laut di masa depan. Tetapi ketika kekuatan Anda meningkat dan kontribusi Anda meningkat, Anda harus bisa menjadi wakil Master Pavilion. Ini semua diberikan kepadamu oleh sekolah kehidupan. Pada titik ini, ekspresi Penatua Su tiba-tiba menjadi serius. Namun, kamu juga harus memikul tanggung jawab sekolah kehidupan. Pertama, Anda harus melindungi pohon abadi. Pohon abadi adalah sumber kehidupan seluruh planet induk, mengangkat planet induk ke peringkat dewa. Di dalam federasi, siapa yang tahu berapa banyak orang yang mendambakan kekuatan hidup yang sangat besar dari pohon abadi? Jika bukan karena perlindungan akademi, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Dan kami bertugas melindungi pohon abadi di akademi. Konflik internal lebih mudah diatasi. Lagi pula, orang-orang itu hanya ingin menggunakan pohon abadi. Tetapi berbeda ketika mereka datang dari luar. Dengan kolonisasi antar bintang federasi, kami telah menyentuh kepentingan beberapa kekuatan lama dan kuat. Perang selalu terjadi, tetapi semuanya terjadi di galaksi yang jauh, sehingga orang-orang tidak menyadarinya. Setelah bertahun-tahun, kekuatan dari dunia luar ini telah lama mengetahui pentingnya pohon abadi kita bagi federasi, jadi ada beberapa Feng Hao Douluo yang datang ke planet induk dalam upaya untuk menghancurkan pohon abadi kita. Oleh karena itu, kami berkewajiban untuk melindungi pohon abadi. Bahkan jika kita harus membayar dengan nyawa kita, kita harus melindunginya dengan baik. Itu adalah inti dari seluruh federasi.